Umat Hindu menjadikan yajna sebagai nafas kehidupannya. Yajna akan terus berputar semasih pemeliharaan sumber kehidupan dilakukan umat manusia. Mereka meyakini yajna berperan sebagai penyangga kehidupan di muka bumi. Suatu ungkapan terima kasih atas limpahan berkah yang widi, dan demi menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta beserta isinya, Desa Marga menggelar upacara yang disebut Karya Taur Nawa Gempang Madya pada Rahinan Kajang Kliwon tanggal 20 September 2024 yang bertempat di Pempatan Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Menurut Lontar Roga Sanghara Bumi, upacara Taur Nawa adalah sebuah ritual yang patut dilaksanakan oleh masyarakat atau perseorangan di lingkungan rumah tangga apabila ada kedurmanggala atau kemalangan, durmita atau tanda-tanda buruk, dan durbiksa atau paceklik. Om Swastiastu, kami prajurit Desa Marga, kesarangan nanto perbekal Desa Marga, Angga, penglingsir Puri Agang Desa Marga, penglingsir Geria Tegah Desa Marga, Kala Ugar Desa Marga, sarang ketua panitia serang kami, prajurit serang kami, pelaksanaan Caru Nawa Gempang, Rahina Mangkin, Nitat Kala, Rahina Sugian Bali, Ring Rahina Mangkin, sampun memargi antar. Yatnya, buta yatnya, pemahayu jagat cara Gempang, niki kelaksanaan keduruna antuk Desa Marga, saking uni, sampun makeh wonten kedurmenggalan, kekawitin antuk perang puputan Margarana, Ring Warsa 1946, niki makweh pahlawan-pahlawan bangsa Candi gugur ring Candi Margarana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Niko layonnya sami makweh triki dikumpulkan ring Catuspata Desa Marga, jadi diverifikasi oleh pemerintah, jadi ring kubur ring suang-suang genah. Niko ke pertama kaping kali kedurmenggalan tahun 1965 dok wenten perang saudara G30 SPKI niko makweh talar wenten kedurmenggalan ring Desa Marga. Selanturnya nih, wenten ring suang-suang perumahan, wenten Salapati, Ulapati, wenten talar ring Subak teki nanan boleh kekeringan, niko talar berana makweh ring Marga, sandi kaping utap, wenten Gerubung Agung, COVID-19, sandi menimpa dunia. Niko mawinan ring Desa Marga, prajurit serang kami penglingsir sampun mesumanya jadi ngarianin pemahayu jagat sani mewasta Caru Nawa Gempang niko kocap sani manut ring sastra Caru Nawa Gempang niko persida memarisudo sahanan letah letuh sani wenten ring jagat niko mawinan Desa Marga ngarianin Caru Yaja sapunika. Upacara pecaruan Nawa Gempang ini dipusatkan di Pempatan Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Upacara ini bertujuan membersihkan Buana Alit dan Buana Agung. Karena sebelumnya di wewidangan Pempatan Desa Marga ini ada beberapa kejadian yang pernah terjadi, di antaranya meletusnya Perang Puputan Margarana tahun 1946, banyak dari para pahlawan-pahlawan bangsa yang gugur dan mayatnya dikumpulkan di Pempatan Catuspata Desa Marga. Selanjutnya peristiwa G30 SPKI, banyak terjadi pembunuhan di Desa Marga. Selain itu ada kejadian Salapati dan Ulapati. Subak di wilayah Desa Marga terjadi kekeringan serta kejadian COVID-19 yang melanda dunia, makanya perlu untuk melakukan pecaruan Taur Nawa Gempang ini. Nawa Gempang niki kelaksanaan oleh Desa Adat Marga kesarangan antuk keramo sani wenten bidang Desa Marga wenten 4 banjar. Banjar Basa, Banjar Lebah, Banjar Tembau, dan Banjar Beng. Niko serang sami keramo nyarangin
ngaryanin upakara niki. Tadi berkenah ring batas-batas desa, marga ring kajo, kangin, kauh, kelot, ring dik widik talar, ring pemucu, wenten caru, manut saking sastra sani kepica ring nak lingsir, ring pusat, iki dipusatkan ring catus pata desa marga, iki sampun memargi caru sani pindah ageng pisan. Mrika sani nyarangan siki sami krama desa marga, sani wenten ring pat banyar, widangan iki. Inggih, mrika tidak. Untuk itu, Kerama Desa Marga sepakat untuk melakukan pecaruan di wewidangan Desa Marga. Bahkan proses ini juga dilaksanakan di masing-masing penjuru mata angin kawasan wewidangan Desa Marga. Maka di lingkungan wewidangan Desa Marga tersebut terkena pengaruh energi negatif, dan mengingat sekarang ini masih dalam situasi zaman Kaliuga di mana kekuatan jahat lebih mudah untuk mempengaruhi sifat manusia, apalagi ditambah bahwa pada kenyataannya umat manusia sekarang ini banyak yang lalai menjalankan kewajibannya untuk menjaga alam ini agar selalu harmonis dan seimbang, maka perlu digelar upacara pecaruan. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka roh-roh jahat dan makhluk-makhluk gaib yang tidak baik akan keluar bergentayangan untuk mengganggu manusia itu sendiri. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, umat Hindu memiliki banyak cara untuk pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar upacara pecaruan Nawa Gempang. Dalam tingkatan upacara ini, Sang Sulinggih akan menurunkan 11 jenis tirta, diantaranya tirta Pekuluh Luhuring Akasa, tirta Sarwodewa, Durmanggala, Byukala, Pengulapan, Caru, Swamba, Pedudusan, Pengelukatan, dan tirta Pengente. Dengan 11 jenis tirta ditambah 11 jenis owalungan dan sarana banten, diharapkan roh-roh jahat tersebut akan kembali ke tempat semula alias disomnya, sehingga sifatnya akan berubah menjadi makhluk yang menguntungkan, sehingga dengan pelaksanaan upacara Nawa Gempang ini seluruh isi alam akan kembali harmonis, selaras dan seimbang. Caru Nawa Gempang nike sangat berguna sekali dan bermanfaat bagi yang kena musibah, terutamanya yang ada di lingkungan rumahnya perkara itu ada kena musibah mati, salah pati, ngulah pati, utawi mati sirap, tidur. Tuh. Yang penting pokoknya ini ke mati seda, salah pati, ngulah pati, mati dan kedulungin. Ike sane ke bawah memanesin pekarangan. Sio sering punika boyoye istilahnya nika kuanten mati salah pati ngulah pati karena salah pembangunan. Salah pembangunan nika mengakibatkan karang itu panas, memunculkan istilahnya berbuat seseorang ke seda dan manut. Ya, ada ukuran rumah salah pembangunan, lambang nyuduk bangunan, itu penyebab latar belakangnya. Taler rumah, lambang nyuduk pemesuan juga salah pembagian. Itulah disebut dengan karang panas. Karang panas inilah dilaksanakan, dipurnakan dengan pelaksanaan Caru Nawa Gempang. Bukan karena salah pati ngulah pati saja, banyak kegunaan daripada Caru Nawa Gempang ini. Nawa Gempang itu segala penjuru yang diupacarai, 9 penjuru di tengah, timur, selatan, barat, utara, dan pojok-pojok semua ke-8-nya itu semua ada upacara. Apalagi tingkat desa. Tingkat desa, di luar desa itu di penanggu desa namanya ada caru yang sama seperti di Indo. Itulah disebut dengan Caru Nawa Gempang tingkat desa. Kalau di tingkat perumahan ada carunya bilang pemucu pekarangan, bilang pematas pekarangan. Itulah kalau sudah begitu bermaknalah upacara itu selain dari
pada unsur-unsur yang melengkapi upacara itu sendiri. Nikalah Iraga sareng sami memaknai semua jenis pemana sekarang bisa diparipurnakan dengan pecaruan Nawa Gempang. Tidak hanya untuk orang Seda Salahpati saja, Ulapati saja, tapi itu pokok utama yang melaksanakan caru Nawa Gempang itu. Yang pokok utamanya itu kalau ada cirinya sudah sampai panas sekarang itu, sampai orang Salahpati, Ulapati, itu ciri karang panas yang sudah kelewatan namanya. Istilah Nawa Gempang terdiri atas dua kata, yaitu Nawa yang berarti 9 dan Gempang yang berarti hancur. Ritual Nawa Gempang dalam hal ini diartikan sebagai ritual yang ditujukan kepada 9 manifestasi Tuhan sebagai Dewata Nawa Sanga yang bertujuan untuk menangkal segala hal yang mungkin akan menyebabkan kehancuran oleh roh-roh gentayangan atau buta cuil, dengan harapan roh-roh jahat dikembalikan ke asalnya atau disomyakan, sehingga sifatnya yang buruk muali bisa memberikan energi yang menguntungkan. Dengan diadakan caru ini, maka diharapkan seluruh isi alam akan menjadi harmonis, selaras dan seimbang antara Buana Alit dan Buana Agung. Upacara Banten Caru Nawa Gempang ini dipuput oleh ide Pedanda Gede Giri Dwi Jaguna dari Gerio Umangenjung Angantake dan ide Pranda Bude dari Geria Tegal Jadi Tabanan. Dasar dari Banten Caru Nawa Gempang merupakan upacara balik sumpah alit, yaitu Caru Resigana dan Caru Pancamustika. Caru balik sumpah, Caru Pute Cerurik, Caru Padarakse, Caru Nawa Gempang, Caru Pemanggung Pemali Agung, Caru Pengaksalmo Pitra, dan Caru Respati Kalpe yang menggunakan sarana anjing belang bungkem, itik belang kalung, itik putih, ayam buih, siap sudah male, babi hitam. Kalau proses caru Nawa Gempang itu banyak versi. Kalau tingkat perumahan, tingkat pekarangnya yang luas, tergantung mungkin wilayah pekarang itu luasnya kantor sampai 5 hektar atau 15 hektar itu, caru Nawa Gempang itu bervariasi. Tidak cukup dengan Nawa Gempang yang berdasarkan balik sumpah alit, tidak cukup. Kalau wilayahnya datarnya itu luas. Kalau di pekarangan Sikut Satak namanya, itu cukup dengan balik sumpah yang mempergunakan kuluk, belang kalung, dan bawi ireng. Ini menggunakan dasar daripada Nawa Gempang itu. Nawa Gempang itu dibarengan dengan caru yang disebut dengan Buta Curude. Buta Curude inilah mengajak istilahnya caru yang disebut dengan caru Padorakse. Padorakse itu mempergunakan ayam berjenis-jenis sesuai dengan warna, ayam pengideran, kajak angin, kajak kau, telur angin, telur kau, itu beda ayamnya sesuai dengan apa warna di sana. Itu di samping itu juga dasar pokoknya itu balik sumpah, harus balik sumpah. Ada tingkat balik sumpah yang alit itu menggunakan kuluk, belang kalung dan kucit, dan ada sebuah balik sumpah yang madya itu menggunakan banteng, kambing, dan kucit putuan, angse, itu yang madya. Kalau yang tingkat besar, yang tingkat utama itu ada mempergunakan kerbau. Kerbaunya ada di tengah, bantengnya selatan. Itulah istilahnya kalau tingkatnya wilayahnya semakin besar, carunya harus semakin besar juga. Karena kalau wilayahnya besar itu mempergunakan caru yang kecil, tidak nyampe dia, tidak terjangkau dari kekuatan caru itu. Makanya kalau istilahnya tingkat desa itu bervariasi. Tingkat desa ditambah sekarang masing-masing perumahan itu harus ada caru Nawa Gempang dan Buta Curiknya dan Sasabarana. Itu tambahan daripada caru yang di perumahan kalau melaksanakan caru Nawa Gempang. Bukan segampang membicarakan berkata Nawa Gempang itu gampang. Memang caru Nawa Gempang itu gampang,
pakai penek nasi kepalan 9 warna kali 9 istilahnya santun sarwosia dan bisi gelar sango di tengah itu gampang itu. Tapi kalau melaksanakan nawa gempang itu rumitnya luar biasa. Menghitung segehan, menghitung tumpengnya, menghitung warna tumpengnya, menghitung warna segehannya, itu variasi luar biasa. Belum lagi nasi wong-wongnya itu, menghitung nasi wong-wongnya itu sangat riskan sekali. Kalau itu salah, berarti nawa gempang itu akan fatal. Jadi inilah perlu mendapat perhatian yang serius bagi umat yang melaksanakan, atau Serati Banten yang melaksanakan, atau sang wiku yang melaksanakan ini perlu diperhatikan. Hati-hati melaksanakan suengan, masyarakat itu menjadi korban biaya karena gempangnya tidak jalan. Di samping itu proses pelaksanaan itu harus diperhatikan semua. Ikilah perlu para pemirsa yang ingin melaksanakan caru nawa gempang, bukannya beranda mengagungkan diri sendiri, tidak, karena semakin banyak bisa membuat nawa gempang itu, secepatnya Bali itu semakin tentram, semakin bahagia, dan semakin istilahnya ada cahaya kembali. Oleh karena itulah kita di kemudian hari memperhatikan orang-orang yang meninggal tidak baik itu, memperhatikan ini yang telah kita warisi di zaman dahulu. Sampun kebijaksanaan boleh dadi, itu jangan. Perhatikan ini yang ada, atau awig-awig yang kita warisi zaman dulu itu dilaksanakan, diterapkan, sehingga Bali itu tetap ajak, nyaman, dan tentrem, bahagia. Inilah harapan. Nawa gempang adalah sebuah ritual yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau menghindari segala hal yang tidak baik seperti bahaya, penyakit, virus, dan sebagainya. Doa ini ditujukan kepada Dewata Nawasanga yang menjelma sebagai Buta Nawa Sakti atau Buta Nawa Gempang. Dengan persembahan intinya yaitu itik putih, si pengucap mantra memohon kepada Sang Yang Buta Nawa Sakti atau Sang Buta Nawa Gempang yang sebelumnya berada pada diri manusia yang menyebabkan segala kemalangan agar keluar menikmati suguhan yang dipersembahkan. Setelah menikmati persembahan tersebut, para buta itu dimohon agar kembali ke tempat atau alamnya masing-masing dan tidak mengganggu manusia. Dengan kesaktian Dewata Nawasanga diharapkan segala kemalangan, hal-hal tidak baik, paceklik, gempa bumi, dosa, penderitaan, dan kutukan yang melanda manusia bisa terhapus semuanya. Tantangan dalam proses caru nawa gempang ini, satu, kita harus istilahnya konsekuensinya. Kalau tantangan dalam caru nawa gempang ini, kita merencanakan secara keluarga besar akan melaksanakan caru nawa gempang, parum rapat di tempat itu, sebagian 99% itu akan batal, akan tidak terlaksana, kecuali ada satu konsekuensinya untuk melaksanakan itu. Apapun yang terjadi, saya melaksanakan caru nawa gempang itu tidak boleh melaksanakan caru nawa gempang di persepakatan, cari sepakatan parum. Harus ada prinsip, misalnya dari pendeta adat harus prinsip, jangan dicarikan parum. Kalau dicarikan parum itu batal semua. Jadi parum persugihan beberapa pokok, kata desa dan lain sebagainya. Kalau di rumah kita seprinsip kepala keluarga dulu, salah satu yang mampu dalam keluarga itu merencanakan. Kalau itu dalam perencanaan itu masih menunggu hasil rapat keluarga, 99% batal, tidak bisa dilaksanakan, karena pada rapat itu akan dipengaruhi oleh roh yang tidak kita harapkan datang. Untuk jangan sampai roh itu diproses lebih tinggi lagi sehingga tidak dapat mangsa yang akan datang. Itulah perlu tantangannya. Di samping itu juga ya sekerti, pada saat nawa gempang itu ada rame-rame, ada sipeng, tidak boleh bicara, ada tidak mempergunakan mole-mole pada saat itu. Itulah tantangan yang kita harus perhatikan semua. Harus ditaati itu, karena kita ini mengupacarai magnet.
magnet, ya kan, melekat kepada diri kita sendiri, kepada umat yang melaksanakan. Inilah perlu tantangannya sehingga tidak bisa mengambil korban yang kembali. Itulah perlu tantangan yang perlu diperhatikan. Tujuan dari Caru Nawa Kempang ini adalah memari sude Karang Angker, Karang Tengah, pariwesan karang, termasuk salah satu ada yang mati kelabu bangan, mati salah pati ulah pati kelabuan amuk. Nawa Gempang ini juga berarti 9 penjuru yang harus disucikan di dalam pekarangan itu sendiri. Pada prosesi Caru Nawa Gempang ini diawali dengan mepikeling di pahriangan masing-masing. Selanjutnya nancep mendak tirta di Pura Kayangan di lingkungan sekitar, nyukat genah, pemari sudah genah, ngeringkes tanah yang di lingkungan tersebut, caru paduraksa keambil, dan yang terakhir nganyut di segara. Sani bon sampun membagi antar, sani kepuput antuk nak lingsir, ida ratu peranda, gede ring dwija gunor saking griya angantake, lan peranda Buddha saking griya Tegal Jati, nika sani puput karya agung niki. Dalam prosesi Caru Nawa Gempang ini ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh krama atau masyarakat yang melaksanakan. Di antaranya tidak diperkenankan memakai mole-mole berupa perhiasan dari cincin, gelang, dan kalung, karena perhiasan tersebut mengandung kekuatan magnet, di mana pada upacara Caru Nawa Gempang ini mengupacarai kekuatan magnet tersebut. Dalam proses penganyutan ini harus diperlukan orang yang disiplin. Disiplin ini ke orang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berbisik-bisik dengan yang sama-sama nganyut. Itu tantang luar biasa. Kalau dalam perjalanan nganyut itu masih berbicara, tapi roh yang kita proses tadi itu tidak akan ikut sana. Karena kita istilah sana istilah itu ribut itu tidak senang pada saat orang sepi itu, tidak bisa mendengarkan orang sepi itu, sehingga kalau kita bicara itu sehingga seolah-olah dia diusir kembali. Itulah perlu. Di samping itu pada saat nganyut itu betul-betul kita memperhatikan ke laut. Kalau nganyut ke laut, setelah nganyut ke laut kembali lagi itu tidak boleh menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang berarti kita memanggil kembali. Itulah banyak sudah pengalaman Belanda yang tidak mentaati itu dapat musibah yang kita tidak harapkan. Selain untuk memberikan jalan kepada para roh, upacara Caru Nawa Gempang ini dilakukan juga untuk menetralisir alam dari wabah penyakit seperti virus, penyakit mematikan yang lainnya, termasuk ilmu hitam atau black magic. Adapun wujud ritual Nawa Gempang seperti yang dijelaskan dalam lontar tutur lebur gangsa adalah sebagai berikut. Ayam 5 ekor yang diolah menurut warna dan urip, titik putih diolah menjadi 9 tanding, masing-masing berisi sate, nasi kepal 9 genggam yang ditaruh dalam sebuah tamas, masing-masing jumlahnya 9, dan beralaskan daun nagasari yang dilengkapi dengan nasi bakulan, nasi lopokan putih, beras daksina, suci, dan lis. Kulit itik putih ditutupkan pada caru di tengah, daksina ditaruh pada nyiu baru dengan pelengkapannya yang berwujud prascita, sesayut pengambean, sesayut durmanggala, sorohan, lis, tulung urip, tulung metangga, penyeneng, dan perlengkapannya. Karya niki harapan saking Desa Marga yang sampun kemargian caru iki dumadik Desa Marga kemulian kerahayuan, kerahajangan, kesukurtan jagat oleh sami asah asuh sami molehan merta rezeki ring jagat sapuniki nika pengabdian ring krama Desa Marga. Semua rangkaian upacara Caru Nawa Gempang adalah intinya semua caru.
dapat menghilangkan segala macam panasnya pekarangan atau kesakitan, segala yang tertimpa kerusakan seperti yang disebutkan terdahulu. Patutlah itu dipergunakan, pasti akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dan juga kesempurnaan. Sebab caru Nawagempang adalah intinya semua caru. Melalui upacara ini, mereka berharap roh-roh jahat tersebut akan kembali ke tempat semula atau disomyekan, sehingga sifatnya akan berubah menjadi makhluk yang menguntungkan. Sehingga dengan pelaksanaan upacara Nawagempang ini, seluruh isi alam akan kembali harmonis dan tercipta konsep keseimbangan atau Trihitakarana yang merupakan sebuah momentum tepat dalam membangun dan melestarikan budaya leluhur yang adiluhung. Sani pemuput karya atau nak lingsir ring geria angan taka ketentara tu lingsir peranda saking Tegal Jadi ketentara atau keling tetiang cuma tetiang katur bapak parbekal desa marga sani sampun sarang wantu sarang saling bau membau menyelesaikan karya niki ketentara katur penglingsir Puri Ageng, Puri Taman dan Puri Oko penglingsir ring Puri Tegah menekati ugar desa marga tentang panitia sami keraman titiang ring desa marga sampun sami mengemargang yadnya sampeniki atur semua dumugi serang sami manggung kerayuan kerajaan kesukertan jagat atur semua Om Santi 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 Om.